Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Nur Hasanah dari kelas 5 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan terkait bagaimana proses pelaksanaan penyuluhan sampai juga dengan evaluasi pelaksanaan penyuluhan. Baik, di sini saya akan melakukan terkait presentasi evaluasi penyuluhan pertanian hasil dan juga dampak. Yang pertama yaitu terkait persiapan penyuluhan, di mana dalam kegiatan persiapan penyuluhan ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan petani. Nah, identifikasi kebutuhan petani ini digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan untuk menentukan topik penyuluhan yang relevan dan juga yang dibutuhkan oleh para petani. Kemudian yaitu persiapan materi, di mana dalam persiapan materi ini juga terdiri dari beberapa tahapan, di mana terdapat materi yang harus dipersiapkan, yang mana materi ini disusun berdasarkan hasil dari identifikasi kebutuhan petani. Kemudian yaitu penyusunan sinopsis, di mana sinopsis ini merupakan suatu ringkasan dari materi yang akan disampaikan oleh penyuluh. Dengan kata lain, sinopsis ini dapat dijadikan suatu panduan utama bagi penyuluh untuk menyampaikan informasi secara terstruktur kepada petani. Kemudian ketiga yaitu penyusunan LPM atau Lomba Persiapan Penyuluh, di mana LPM ini berisi tentang susunan acara dari pelaksanaan penyuluhan, sehingga penyuluh dapat memberikan patokan atau panduan waktu dalam kegiatan penyuluhan dan dapat mengefisiensi waktu pelaksanaan penyuluhan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu persiapan media penyuluhan, di mana media yang akan digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan ini ditentukan berdasarkan karakteristik audiens dan juga jenis pendekatan yang akan dilakukan. Nah, beberapa contoh media yang sering digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan diantaranya yaitu dapat berupa leaflet, brosur, folder, poster, dan juga masih banyak lagi. Kemudian yaitu persiapan metode penyuluhan, di mana persiapan metode penyuluhan ini hampir sama dengan persiapan media penyuluhan, yang mana penentuan metode penyuluhan ini juga didasarkan pada karakteristik audiens dan juga jenis pendekatan yang akan dilakukan. Nah, contohnya yaitu dapat dilakukan dengan demonstrasi cara, ceramah, diskusi, ajang sana, temu usaha, dan masih banyak metode lainnya yang dapat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, kemudian kita masuk di pelaksanaan penyuluhan, di mana dalam pelaksanaan penyuluhan itu sendiri yaitu berupa kegiatan penyampaian materi dengan menggunakan alat bantu, metode, dan juga media yang telah disiapkan dengan menggunakan pendekatan partisipatif atau pendekatan lainnya. Nah, dalam pelaksanaan penyuluhan ini juga dilakukan suatu kegiatan yaitu evaluasi penyuluhan, di mana dilakukan dua kegiatan yaitu evaluasi hasil dan juga evaluasi dampak, di mana evaluasi hasil ini dilakukan pada pelaksanaan penyuluhan pembuatan pupuk organik cair atau POC dari sabut kelapa yang menggunakan media berupa leaflet dan juga metode demonstrasi cara atau dengan praktik langsung. Nah, kemudian untuk evaluasi dampak itu sendiri yaitu dilakukan pada pelaksanaan penyuluhan gerakan pengendalian hama penggeret batang padi, di mana kedua kegiatan pelaksanaan ini dilakukan di kelompok wanita tani dan juga kelompok tani. Nah, kemudian masuk dalam evaluasi hasil, di mana evaluasi hasil pada pelaksanaan penyuluhan pembuatan pupuk organik cair ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner. Nah, kegiatan evaluasi hasil ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana audiens mengetahui kegiatan atau materi dari penyuluhan tersebut dan seberapa efisiensi materi dan juga metode maupun media yang digunakan untuk mencapai peningkatan pengetahuan maupun keterampilan maupun sikap dari audiens sendiri. Nah, kuesioner yang digunakan ini yaitu dilakukan pretest dan juga protes yang mana dilakukan sebelum dan sesudah penyuluhan untuk mengukur peningkatan pengetahuan audiens sebelum dan juga setelah dilaksanakannya penyuluhan. Nah, dari hasil penyebaran kuesioner pada kelompok wanita tani dalam pelaksanaan penyuluhan pembuatan pupuk organik cair ini dianalisis dengan menggunakan penghitungan EPP atau efektivitas penyuluhan pertanian, di mana menggunakan rumus yaitu rata-rata hasil dari post-test dikurangi dengan hasil rata-rata pre-test dibagi dengan target dari nilai, kemudian dikurangi rata-rata dari pre-test dan dikali 100%. Nah, dari hasil dan analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dari pelaksanaan penyuluhan pembuatan pupuk organik cair dari sabut kelapa di kelompok wanita tani Kenanga, Desa Wonosari, Kabupaten Karanganyar ini memperoleh
memperoleh penilaian yaitu sebesar 82,6%, di mana dari nilai efektivitas peningkatan perubahan pengetahuan dan sikap dari pelaksanaan penyuluhan pembuatan pupuk organik cair dari sabut kelapa ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan ini termasuk dalam kategori sangat efektif. Baik, kemudian kita masuk dalam evaluasi dampak. Nah, pelaksanaan dari evaluasi dampak ini dilakukan dengan pembagian kuesioner juga yang dilaksanakan setelah terlaksananya kegiatan penyuluhan. Nah, di mana pembagian kuesioner ini dilakukan untuk mengukur dampak dari adanya pelaksanaan penyuluhan yang telah dilakukan. Nah, pada umumnya, evaluasi dampak ini sering dilakukan pada suatu program yang memiliki manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, penyusunan kuesioner dalam evaluasi dampak ini sendiri menggunakan modal JIPPO atau konteks input, proses, produk, dan juga outcome, yang mana model ini digunakan untuk mengidentifikasi dari latar belakang dan kebutuhan pesertanya, menilai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan, mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan, mengukur hasil pelaksanaan penyuluhan, dan juga menilai dampak jangka panjang dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Nah, dari evaluasi dampak dari kegiatan penyuluhan gerakan pengendalian hama penggeret batang padi di kelompok tani Ngudi Makmur Desa Kragan, Kecamatan Gundang Rejo, Kabupaten Karanganyar diperoleh variabel konteks ini diketahui bahwa didapatkan persentase sebesar 79%, kemudian variabel input ini mencapai 71%, kemudian di variabel proses sendiri memperoleh persentase 71,6%, kemudian di variabel produk ini memperoleh persentase sebesar 74,4%, dan juga outcome atau dampak dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan itu sendiri yaitu mencapai 70%. Nah, kesimpulan dari analisis kuesioner model JIPPO yang telah dilaksanakan yaitu bahwa kegiatan penyuluhan pengendalian hama penggeret batang padi memiliki ketercapaian yang cukup baik, yaitu di dibuktikan dengan adanya peningkatan pemahaman petani akan teknik pengendalian dari hama penggeret batang itu sendiri. Kemudian didapati juga bahwa beberapa petani telah merasakan dampaknya, mulai dari menurunnya serangan dan populasi dari hama penggeret batang padi, dan juga adanya penurunan biaya perawatan untuk tanaman padi. Nah, hal ini juga berdampak pada hasil produksi yang meningkat. Kemudian, sehingga banyak petani yang berencana untuk menerapkan teknik-teknik pengendalian hama secara berkelanjutan di musim tanam berikutnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai proses-proses dalam melaksanakan evaluasi penyuluhan pertanian, baik dari evaluasi hasil maupun evaluasi dampak.